Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Kasus yang akan aku bahas kali ini adalah kasus tragis yang dipicu karena rasa cinta, amarah, sakit hati, dan rasa tersinggung. Kisah tragis ini menimpa seorang wanita cantik yang juga seorang bidan di daerah Nusa Tenggara Barat yang bernama Intan berusia 25 tahun. Dia adalah warga Sabali, Kelurahan Kumbe, Kota Bima. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Bima, Intan berencana akan kuliah di Makassar dengan bantuan biaya kuliah dari sepupunya yang bernama Arif Satriadin, berusia 30 tahun, yang berprofesi sebagai dosen di kampus STISIP Bojo, Kota Bima. Intan dan Arif ini dikenal dengan pribadi yang periang dan humoris. Teman-temannya mengenal mereka sebagai pribadi yang ramah dan baik hati. Arif dan Intan kemudian menjalin hubungan sebagai kekasih jarak jauh. Mereka mulai berhubungan sejak tahun 2016. Menurut Arif, Intan sering meminta untuk dilamar, tapi Arif menolak karena belum mampu secara finansial. Kemudian pada bulan 12 tahun 2019, Intan kembali meminta untuk dinikahi. Tapi Arif lagi-lagi menolak. Menurut Arif, dia menawarkan kepada Intan kalau menikahnya bulan Februari 2020 saja. Namun, tidak dijawab oleh Intan. Meski tidak ada jawaban, Arif tidak putus asa. Dia kembali menanyakan bagaimana kalau menikah pada bulan Mei 2020. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari Intan. Arif justru mendapat informasi bahwa Intan akan menikah dengan pria lain 2 bulan lagi dengan restu dari orang tuanya. Karena tidak ingin didahului oleh orang lain, Arif kemudian meminta pamannya untuk melamar Intan. Akan tetapi ditolak dengan alasan mereka masih ada hubungan keluarga, yakni masih sepupu. Arif tidak putus asa. Ia kemudian mendatangi orang tua Intan secara langsung. Ia bersujud di depan orang tua Intan agar lamarannya diterima. Namun usaha Arif sia-sia. Orang tua Intan tetap menolaknya. Arif mengaku sakit hati dan tidak bisa menerima ucapan orang tua Intan yang menolak lamarannya. Menurutnya, ucapan orang tua Intan membuatnya sangat kecewa dan sakit hati. Walaupun malaikat datang melamar, kamu akan tetap saya tolak. Begitu ucapan orang tua Intan. Arif mengaku sulit menerima bahasa seperti itu dari orang tua Intan, karena dulu orang tua Intan yang meminta dia untuk membiayai kuliah Intan hingga selesai di Makassar. Arif merasa sudah bersusah payah untuk Intan, dan seharusnya lamarannya tidak ditolak seperti itu. Hampir 1 bulan lamanya Arif menyimpan rasa marah terhadap orang tua Intan dan juga terhadap Intan, karena menurutnya Intan dinilai tidak setia. Akhirnya di pagi itu, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekitar jam 8.30 WITA, Arif menunggu di Jalan Dana Traha Gunung Raja, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima. Arif tahu setiap pagi Intan akan mengantar ibunya ke pasar. Intan yang tidak tahu apa-apa itu bergegas pulang dari mengantar sang ibu. Setibanya di jalan yang agak menurun, Arif mencegatnya di sana. Saksi mengatakan bahwa mereka berdua awalnya berbincang seperti biasa, namun semakin lama terjadi percekcokan hingga tarik-menarik. Arif mengaku awalnya hanya berniat menakut-nakuti Intan saja, namun cinta membutakan logikanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pisau besar dari dalam tasnya, lalu menusukkannya tepat ke ulu hati Intan sedalam mungkin. Seketika, Intan roboh bersimbah darah. Arif pun segera kabur dari tempat tersebut. Orang-orang di sekitar langsung heboh dan berusaha mengejar Arif yang mengendarai sepeda motornya dengan sangat kencang, tetapi tidak ada yang berhasil. Sementara Intan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, Intan meninggal di perjalanan. Seluruh keluarga begitu syok mendengar kabar tersebut. Saat jenazah Intan disemayamkan, seluruh keluarga histeris dan mencium wajah Intan bergantian untuk terakhir kalinya. Sore itu juga Intan dimakamkan. Sementara Arif, setelah sempat kabur,
Akhirnya dia menyerahkan diri ke kepolisian Bima. Dia mengatakan merasa bersalah dan mengakui segala perbuatannya. Dia juga meminta maaf kepada keluarga Intan. Akan tetapi, keluarga Intan tidak menerima permintaan maafnya dan tetap melanjutkan proses hukum. Namun tiba-tiba di kantor kepolisian Bima, Arif mengubah pernyataannya. Dia mengatakan bahwa dia meralat pernyataannya tentang membiayai Intan kuliah, serta mengatakan pada saat itu dia sedang panik, putus asa, dan kebingungan dengan pertanyaan para wartawan, hingga keluarlah pernyataan bohong itu untuk membela dirinya sendiri. Arif dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Nah, itulah kisah tragis kita hari ini. Dengan adanya video ini, aku berharap bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Betapa pentingnya agar tidak menyinggung perasaan orang lain, dan betapa pentingnya pula jika ingin membantu agar tidak ada embel-embel pamrih di dalamnya. Semoga almarhumah Intan bisa tenang dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Sang Ilahi Robbi. Amin. Dan sedikit informasi, buat teman-teman yang suka dengan alur cerita film, bisa mampir ke channel aku yang satu ini ya. Akhir kata, jaga kesehatan dan tetap waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.